semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya, diatur pola makannya, dan biasakan hidup sehat. Nah, hari ini kita belajar tematik yaitu bahasa Indonesia. Materinya itu adalah penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nah, kali ini kita mengulang materinya lagi ya. Buku tematik kali ini adalah tematik 2H. Jadi segera dipersiapkan tematik 2H-nya ya. Sekarang kita lanjut ke pemahaman materi dulu, yaitu huruf kapital bisa digunakan pada kata ganti Tuhan. Contohnya, sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Lihat huruf yang bercetak tebal, yang warnanya agak hitam lebih tebal ya. Yaitu pertama itu ada sungguh. Kenapa? Karena awal kalimat. Kemudian kata ganti Tuhannya di sini adalah yang Maha Esa. Nah, yang kapitalnya itu hanya awalan katanya saja ya. Hanya awalan kata saja. Kemudian untuk nama orang dan nama agama. Contohnya, namaku Deli dan aku beragama Islam. Nama awal kalimat jadi kapital, Deli nama orang berarti kapital, dan Islam itu adalah nama agama, jadi I-nya juga huruf kapital. Huruf kapital selanjutnya yaitu untuk singkatan nama orang. Contohnya Rizky D P, maksudnya mungkin namanya itu Rizky Dwi Putra. Jadi Dwi Putranya disingkat menjadi DP. Jadi itu huruf kapital ya singkatannya. Dan kemudian nama tempat atau nama kota, nama negara. Misalnya 2 tahun lalu kami merayakan lebaran di kota Malang. Malang nama kota atau nama tempat berarti namanya huruf kapital. Nah, selanjutnya tentang tanda titik. Tanda titik bisa digunakan pada di akhir kalimat. Sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Titik di akhirnya. Kemudian angka penunjuk waktu atau jam. Misalnya aku sarapan jam 08 pagi atau jam 8 pagi. Nah, setelah angka 8 itu ada titik pemisahnya. Selanjutnya, akhir singkatan nama orang. Contohnya Indah Permata, S-nya misalnya Sari. S-nya karena singkatan jadi harus huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Kemudian bilangan ribuan. Misalnya 2000 titik 346 bibit pohon. Jadi bibit pohon itu maksudnya pohon tapi masih kecil-kecil ya, pohon yang masih kecil yang akan ditanami misalnya di taman-taman kota gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sudah disediakan bukunya? Sudah. Nah, yang pertama kita belajar tentang huruf kapitalnya dulu, yaitu kata ganti Tuhan. Lihat bukunya halaman 5. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan huruf besar? Coba kamu perhatikan kalimat di bawah ini. Contoh, Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. N-nya huruf kapital karena nama orang, dan Tuhan itu kan kepercayaan itu atau pengganti Tuhannya kita. Jadi hurufnya adalah kapital. Huruf besar disebut juga huruf kapital. Huruf besar digunakan pada awal kalimat. Huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Ayo bacalah contoh kalimat berikut. Yang pertama, sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa.
Jadi awalannya ya, Y, M, dan E. Yang kedua, Made bersyukur atas karunia yang maha pengasih, awalannya juga ya kapital. Yang ketiga, teruslah berdoa kepada yang maha penyayang, Y, M, dan P nya huruf kapital. Dan keempat, ibu memohon diberi keselamatan kepada yang maha kuasa, jadi huruf Y, M, dan K huruf kapital karena sebagai kata ganti Tuhan. Kata-kata bercetak tebal adalah contoh kata ganti Tuhan. Coba buatlah contoh kalimat lainnya. Perhatikan penggunaan huruf kapital yang benar. Bacakan kalimatmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sampai sini paham ya anak Bu Guru? Berarti digunakan sebagai kata ganti Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan cuma Allah aja, itu kan untuk agama Islam. Kalau untuk agama yang lain, sebutan Tuhannya kan beda-beda. Nah, lanjut. Nama orang, tempat, dan agama. Lihat di bukunya halaman 28. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo mengamati. Nina merawat raport sekolah dengan baik. Perhatikan keterangan pada raport Nina. Huruf kapital digunakan pada nama orang dan awal kalimat. Perhatikan penulisan huruf kapital pada biodata tersebut. Selain pada nama orang, huruf kapital juga digunakan untuk nama agama, nama tempat, dan nama bulan. Seperti yang sudah kita pelajari ya. Nah, coba lihat di sini nama peserta didik, Nina Paramita. Kemudian tempat tanggal lahir, Jakarta. Jakarta adalah nama kota atau nama tempat, jadi J-nya huruf kapital. Tanggal lahirnya 20 November 2008. November nama bulan dan N-nya harus huruf kapital. Agamanya Islam, I-nya juga harus huruf kapital. Paham ya? Kita lanjut lagi. Penggunaan tanda titik. Nih, di akhir kalimat. Coba dibuka bukunya halaman 11. Ayo dibalik lagi ke kiri. 1, 2, 3. Sudah? Yuk, ayo membaca. Masih ingatkah kamu tentang penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Kalimat berita berisi pemberitahuan atau informasi. Misalnya yang disampaikan itu mengandung informasi atau memuat apa yang kita sampaikan atau informasi apa yang perlu kita terangkan. Contohnya, ayah, lampu kamar Made berkedip-kedip. Berarti Made menginformasikan atau memberitahu ke ayah bahwa lampu di kamarnya sedang berkedip-kedip. Ayo bacalah kembali percakapan Made dan ayah. Nah, ini ada di bagian atas ya. Nah, contoh ini berkedip-kedip. Setelah kedip-kedip, di sini ada tanda titik. Itu ya, berarti di akhir kalimat. Lanjut lagi. Di angka penunjuk jam. Seperti contoh tadi ya. Nah, sekarang coba dilihat bukunya halaman 36. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tony selalu menjaga keselamatan di rumah. Ia menyimpan barang-barang miliknya dengan rapi. Coba peragakan percakapan di bawah ini dengan teman sebangkumu. Karena kita tidak ada teman sebangku, jadi kita baca sendiri saja ya. Yuk. Tony, lekas mandi nak, ini sudah pukul 4 sore, kata ibu. Terus Tony menjawab, sebentar lagi bu, Tony sedang merapikan piala dan medali. Wah, rajin sekali anak ibu. Barang-barang di kamar sebaiknya disimpan dengan rapi, supaya lebih awet ya bu, kata Tony. Terus ibu menjawab, betul Tony, selain itu, barang yang berceceran di lantai dapat membahayakan jika
terinjak. Terus kata Tony, "Oh iya ya Bu," kata Tony. Kemudian lihat di bawahnya, perhatikan kembali percakapan di atas. Di manakah kamu menemukan tanda titik? Ayo ingat kembali, coba dilihat percakapannya. Di mana di sini yang ada tanda titik? Cari ya. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contoh, Tony sedang merapikan piala dan medali. Kemudian, selain pada akhir kalimat, di manakah tanda titik digunakan? Tanda titik juga digunakan pada angka petunjuk waktu. Tanda titik diletakkan di antara angka jam dan menit. Contoh, ini sudah pukul 04.00 sore. Nah, yang 04 ini itu jam, ya, itu angka untuk jam. Dan 00 ini adalah angka untuk menit. Nah, jadi titiknya itu harus berada di tengah-tengah. Nih, seperti ini ya. Paham anak Bu Guru? Jadi harus di tengah ya titiknya. Selanjutnya, akhir singkatan nama orang. Coba dilihat bukunya halaman 63. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Yuk. Ayo menulis. Amatilah kembali teks tentang Tony. Apakah kamu melihat tanda titik? Coba lingkari tanda titik dalam bacaan. Kamu sudah belajar penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Tanda titik dapat digunakan pada akhir singkatan nama orang. Perhatikan contoh berikut. Tony melewati jalan M. Yunus. M ini biasanya digunakan untuk kata misal ya. Misalnya Muhammad Yunus, M-nya huruf kapital. Setelah singkatan nama orang diberi tanda titik dan Yunus diberi tanda titik. Yang kedua, A titik, yani biasanya ini A ini Ahmad biasanya. Tapi itu bisa berbeda ya anak-anak. Di sini kita anggap aja Ahmad. Jadi Ahmad yani, Ahmadnya disingkat berarti A, kemudian diberi tanda titik. A titik yani adalah salah satu nama pahlawan di Indonesia. Nah, benar, berarti Ahmad yani ya. Kemudian coba buatlah 3 contoh kalimat lainnya. Gunakan tanda titik yang tepat dalam kalimatmu. Jadi intinya setelah nama orang itu disingkat harus menggunakan huruf kapital dan setelahnya kita beri tanda titik. Lanjut. Bilangan ribuan. Lihat bukunya halaman 90. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, di situ anak-anak Bu Guru melihat ada tabel kan. Nah, di situ ada tabel, ada nama bulan dan banyak pengunjung. Kalau banyak pengunjung berarti itu berada di tempat wisata. Nah, coba lihat mana yang ribuan angkanya. Nah, ini ya. Ini dia ribuan. Nah, jadi setelah angka ribuan itu diberi tanda titik nih. 1, 1000, kemudian 1000, 1000, 1000. Nah, kemudian ini juga tuh. Pokoknya pemisah angka 1000-nya itu diberi tanda titik. Ya. Sampai di sini paham anak Bu Guru? Insya Allah paham ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya. Atau kalau belum paham boleh dilihat lagi videonya. Diulang-ulang terus videonya. Atau bertanya kepada orang tua atau yang menemani belajar. Misalnya ada kakak, ada teteh gitu ya. Nah, lanjut ke latihan harian. Yang pertama, memperbaiki penulisan kalimat dengan memperhatikan penulisan huruf kapital dan penggunaan tanda titik. Itu ada di halaman 12 A, B, C, dan E.
Nah, di situ di tugasnya itu diperintahkan hanya huruf tanda titiknya saja, tapi Bu Guru tambahkan ya, harus memperhatikan huruf kapitalnya juga ya. Kemudian mengisi biodata halaman 29. Jangan lupa diisi biodatanya ya. Nah, selanjutnya memperbaiki kalimat dengan memperhatikan tanda titik di halaman 69. Bisa dicek ya di halaman 69 ya. Nah, pertanyaannya, bikinnya di mana Bu Guru? Buku tulis atau buku paket? Jika sekiranya tidak bisa di buku paket, langsung ditulis di buku paket, maka salin di buku tulis agar tulisannya lebih rapi dan lebih bersih. Oke anak-anak? Oke, baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga bisa menambah ilmu anak-anak Bu Guru semuanya, bisa menambah wawasannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.